musibah. Kamu nggak salah, Devan nggak salah. Jadi nggak ada juga yang bisa melawan takdir. Kamu mau kemana? Saya mau cari kado. Oh, mau cari kado? Ya sama, saya juga disuruh sama Mario buat cari kado. Oh iya? Oh, kebetulan banget dong. Saya boleh nggak minta saran dari kamu? Kira-kira kado apa yang cocok buat cowok? Aman, terkendali, dan I'm so happy. Terima kasih atas bantuan kalian. Betul, Bu. Ya, selain punya dedikasi yang tinggi, Pak Devan dan Mbak Elsa juga punya tanggung jawab yang tinggi. Kami salut dengan itu. Ya. Baik kalau begitu, Bu Rosa, Pak Randy, saya pamit dulu ya. Elsa, mulai besok kita harus schedule semuanya dari awal ya. Oke, saya permisi. Ya, istirahat ya kamu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Thank you, Devan. Tante, kayaknya saya juga mau permisi. Oh gitu? Mau ke depan. Oke. Ya. Sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh sekolah dan komite orang tua sejak awal tahun ajaran, besok adalah hari Father's Day. Besok semua murid diharapkan datang ke sekolah bersama ayah kalian ya, agar ayah kalian bisa melihat kegiatan kalian di sekolah. Ini ada undangan untuk ayah kalian agar besok bisa datang ke acara Father's Day. Silakan, Miss. Ya Allah, aku kangen sama Papa. Dan besok semua Papa berkumpul. Terus besok aku sama siapa? Loh, kamu ngapain di sini? Ngikutin saya? Saya mau ngomong sebentar sama kamu. Ngomong apa? Saya kan belum sempat bilang terima kasih secara pribadi sama kamu. Apalagi kamu udah ngorbanin nama baik kamu, bahkan nyawa kamu juga. Jadi sekarang saya mau bilang terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Ya. Enggak, saya nggak biasa aja lihat kamu kayak gini. Mellow, lemes gini. Aneh aja, jelek. Maksudnya ya enggak, bukan. Van, saya bener-bener nyesel loh. Saya bener-bener nyesel dan saya mau bilang terima kasih sama kamu. Kenapa harus tanggapannya kayak begini sih? Hah? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya anggap ini utang budi saya sama kamu, oke? Oh, nganggap ini utang budi. Oh, saya senang sekali. Berarti kapan-kapan saya bisa tagih tuh utang budinya ya. Ya kalau kamu nggak bisa balas budi, ya minimal kamu traktir saya deh. Ya ampun, Van. Kenapa harus ngeselin banget sih sekarang? Udah. Masih ada yang mau disampaikan? Atau masih mau ngomel-ngomel? Enggak. Oh, udah cukup. Oke. Ya udah kalau gitu saya mau pulang, mau naik motor. Mau ikut? Enggak. Oke. Ya udah kalau gitu. Dah. Gue bener-bener terharu sih sebenarnya dengan apa yang udah dia lakuin ke gue. Sayang, oh maaf ya, Oma telat jemput kamu, hampir telat.
Kamu masih sedih ya mikirin Miss Raisa? Iya Oma, tapi ada satu lagi yang bikin aku sedih. Apa itu? Aku sedih karena papa aku luar negeri. Aku nggak punya siapa-siapa. Sedangkan teman aku papanya datang. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kan papa kamu masih ada, tapi papa kamu sedang ke luar negeri. Selain itu kan ada Oma di sini sayang. Ya, Oma kan bisa antar jemput Rena, bisa nemenin Rena. Ya, kamu jangan sedih dong. Beneran Oma? Bener lah. Lagi pula gini ya, kalaupun misalnya ada acara apapun di sekolah yang harus melibatkan dan mengundang orang tua, kalau papa kamu lagi pergi kan ada Oma. Oma yang akan dampingin kamu. Ya, kamu jangan mikir gitu. Kamu masih punya orang tua, masih banyak orang yang sayang sama kamu. Ada papa kamu, ada Oma, oke? Ya deh Oma, aku janji nggak bakal sedih lagi. Gitu dong, pinter cucu Oma. Yaudah yuk kita pulang yuk. Ya, Oma. Yuk, senyum dong. Aku pegang dua tangan gini, aku dari belakang. Kita lihat-lihatan. Aku pegang sini. Harus lihat-lihat. Sorry ya. Tapi kamu kok bisa sih? Kita ini lagi kekunci loh di gudang. Tidur malah di sini. Sah, kita pindah posisi sekarang. Maksudnya? Udah pindah posisi aja sekarang. Ayo, nggak banyak waktu. Ayo kamu sini. Saya orang yang membawa mobil. Jadi kalau ada yang harus bertanggung jawab, saya orangnya. Kalau gue pikir-pikir, Devan itu ternyata selalu ada buat gue. Di saat susah dan seneng gue. Dia juga selalu belain gue walaupun sikapnya nyebelin. Dan gak hanya itu. Dia bahkan mau mempertaruhkan nyawa dan kebebasannya demi gue. Ini apaan sih? Kenapa gue jadi mikirin dia coba? Tapi anehnya, sekarang kenapa gue justru berdebar-debar sendiri gitu ya kalau ada di deket Devan? Aduh, gue bingung deh sama perasaan gue sendiri. Kenapa sih Devan sampai belain gue segala soal kasus Raisa? Kan sekarang bikin gue makin ngerasa bersalah aja sama dia. Sa, Ya Pak, dari tadi Papa lihat dari kamar ke sini, kamu ngelamun terus. Ada apa? Kamu ini Mario nggak bikin masalah lagi kan? enggak kok Pak. Ya terus kalau kamu nggak ngelamunin Mario, terus ada apa? Kamu mikirin Devan? Gak bisa. Gue gak boleh ngakuin dengan jujur ke Papa kalau gue emang mikirin Devan. Apa sih Pak? Siapa juga yang mikirin Devan? Ngapain juga orang nyebelin kayak gitu dipikirin? Ya siapa tahu. Habis kamu. Udah. Aku mau pergi dulu ya Pak. Ada urusan soalnya. Ya udah. Pak Salim Pak. Sayang. Main handphone aja kerjanya lo, bukan bantuin gua lo. Ngapain sih? Ya maafin sih, ini Kiki lagi chattingan sama cowok ganteng. Mau cowok? Iya, Siapa? Kiki kenal dari aplikasi dating gitu mbak. Ini Kiki lagi. Lo kenalan sama cowok lewat aplikasi gitu? Iya, ini Kiki lagi ngatur waktu buat ketemuan. Lo yakin? Iya yakin. Enak tau mbak, cowoknya diajak ngobrol itu nyambung. Terus habis itu profile picture-nya tuh kayaknya bentukannya menarik deh. Makanya nih Kiki nyambung banget ngobrol dari tadi ketawa-ketawa kan. Soalnya satu frekuensi. Lo senengan banget sih cuman chatting sama cowok lewat aplikasi doang lo. Mbak Mirna, bentar deh.
Cuma kan Kiki ini kan mau ketemuan ya sama si cowok ini, tapi Kiki malu. Mbak Mirna temenin Kiki ya? Lu kata kira gua obat nyamuk, suruh nemenin lu. Gak ngerti Kiki banget sih, ya ampun. Ya maksudnya kan nanti Kiki tuh biar kayak Mbak Mirna gitu loh. Didukung, ditemenin, nanti Mbak Mirna yang mengeksekusi. Ini kira-kira cocok gak sama Kiki? Gitu, Kiki juga pengen kali hidup kayak Mbak Mirna gitu. Bisa hidup sama pujaan hati sampai akhir hayat. Aduh, susah banget ngomong sama lu. Sekarang gue tanya sama lu ya. Lu serius, beneran mau ketemu sama cowok yang gak jelas gitu? Apalagi lewat aplikasi kayak begini? Hah? Hari gini itu ya banyak kasus penipuan. Kalau lu ditipu gimana? Kan gue gak mau lu kenapa-napa. Tadi apa katanya kalau cowok kenal dari aplikasi itu nggak baik? Berarti Mbak Mirna nyalain Kiki juga dong? Kan Kiki juga nyarinya dari aplikasi. Bukan begitu maksud gua. Jadi gini, Kiki Aminarti yang demplon. Maksud gua tuh begini, gue khawatir sama lo. Lo kan udah kayak adik kandung gue sendiri. Ya dong. Kalau lo chatting sama cowok yang kagak jelas, nggak taunya dia penipu atau kayak gimana, kan gua nggak mau lo kenapa-napa. Yang ada gue yang ngadepin tuh laki duluan. Iya kan? Ya, Kiki makasih ya. Mbak Mirna udah khawatir sama Kiki. Berarti didukung dong kalau buat nemuin cowok ini. Biar Kiki tuh ada pilihan gitu loh. Kiki tuh pengen dapet cowok yang beneran gak uyak mulu. Kayak gak ada pilihan yang lain. Udah tahu Kiki kalau sama Uya kan gak nyambung. Iya ngerti. Makanya tadi tuh didengar dulu, dicerna dulu kata-kata gue. Makanya jangan seujon aja. Lu tuh harus hati-hati. Maksud gue tuh lu harus lebih hati-hati karena kita nggak tahu cowok di luaran itu seperti apa. Begitu. Iya, makanya Kiki minta ditemenin. Jadi nanti kalau ada apa-apa ada Mbak Mirna gitu loh. Kalau nggak nyariin lewat aplikasi kayak begini, Kiki kenal dari mana? Kan dulu tekan doang sekolahnya Askara rumah, gitu. Iya, gue temenin. Ya. Biar lu senang, gue temenin. Lu mau ketemu ame cowok. Cie, mau kencan nih. Wah, kayaknya ganteng deh tuh orang. Kan pasti ganteng, baik, terus ngobrolnya nyambung. Berarti Miss Kiki udah itu dong, move on dari kakak Uya. Kok move on? Ya enggak lah. Ya ini mah pilihan yang lain. Uya mah bukan... emang Kiki pernah deket sama Uya? Orang nggak pernah ya bukan move on lah. Berarti gosip. Ya yang pasti di sini Indra mendoakan semoga Miss Kiki bahagia sampai akhir hayat, dapat orang yang tepat. Gitu. Cuma jangan digituin dulu. Iya, kita berdoa yang baik buat dia. Cuman kan kita belum ketemu nih cowoknya kayak gimana. Takutnya itu cowok juga kagak cocok sama Kiki. Oh gitu. Iya. Tapi doain aja yang bagus-bagus buat Kiki, oke? Oke, yang penting bukan kakak Uya. Iya dong, itu nomor 1, paling utama. Berarti kalau bukan yang laki-laki ganteng itu, Pak Devan dong. Ya kan? Cici. Ini jangan nyebutin pada mana. Mukanya merah. Ini mukanya merah. Aku takut kalau itu jodoh bener. Marsha? Elsa? Aku seneng banget kamu gak ditahan sama polisi. Alhamdulillah, saya nggak ditahan. Ya walaupun saya juga sedih sih dengan kejadiannya Raisa. Cuma ya semua tuduhannya Mario ke kamu sama ke Devan itu semuanya mengada-ngada menurut saya. Saat itu memang saya tuh panik. Tapi saat ini juga saya senang karena saya nggak ditahan. Saya juga ngerasa bersalah juga atas apa yang terjadi sama Raisa. Tapi Elsa ini musibah. Kamu nggak salah, Devan nggak salah. Jadi nggak ada juga yang bisa melawan takdir. Kamu mau kemana? Saya mau cari kado. Oh, mau cari kado? Ya sama, saya juga disuruh sama Mario buat cari kado. Oh iya? Oh, kebetulan banget dong. Saya boleh nggak minta saran dari kamu? Kira-kira kado apa yang cocok buat cowok